jamaah sholat Jum'ah Masjid Al-Halim rahimakumullah. Kita mesti merespon kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kekacauan akhir zaman. Nabi pernah berdoa dengan durasi yang sangat panjang. Padahal yang diminta beliau cuma 3 perkara. Yang 2 dikabulkan, namun yang 1 ditahan oleh Allah Ta'ala. Beliau minta kepada Allah, sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanah. Aku minta kepada Rabbku, kata Nabi, agar jangan membinasakan umatku dengan as-sanah. Apa itu as-sanah? Di antaranya kemarau panjang, kelaparan, wabah penyakit termasuk corona dan lain sebagainya, serta bencana ekonomi yang lainnya. Fa'atoniha, permintaan yang pertama ini langsung dikabulkan oleh Allah. Maka sejatinya umat ini tidak perlu berlebihan kepanikan terhadap corona, dikarenakan sudah ada garansi umat ini tidak akan binasa karena as-sanah. Wa sa'altuhu, yang kedua kata Nabi, aku minta kepada Allah Ta'ala alla yuhlika ummati bil gharaq, agar umatku ini tidak dibinasakan dengan al-gharaq, yakni bencana alam, gempa bumi sehingga ditenggelamkan di dalam bumi, tsunami atau musibah lainnya yang ditenggelamkan di laut, di sungai atau di bumi, dan bencana alam dalam bentuk yang lainnya. Fa'atoniha, doa yang kedua ini juga kata Nabi langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi bencana alam apapun dahsyatnya hanya sekedar peringatan, tidak akan menghabiskan. Dan yang ketiga, inilah yang sangat dicemaskan oleh Nabi karena belum dikabulkan dan mestinya menjadi perhatian bagi kita semua. Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum, aku minta kepada Allah agar umatku itu tidak saling membinasakan antar sesama mereka. Sayang sekali doa yang ketiga ini belum dikabulkan oleh Allah. Jadi yang paling ditakuti Nabi, yang paling dikhawatirkan Nabi bukan wabah, bukan bencana alam, tapi yang paling dikhawatirkan oleh Nabi adalah bencana sosial. Ketika umat ini saling membinasakan, saling berperang. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Barqani dalam kitab sahihnya, wa idza waqa'a alaihimus sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Apabila umatku sudah menghunus senjatanya, saling bunuh-bunuhan antar umatku, kata Nabi, saling menumpahkan darah antar umatku, saling berperang antar umatku, lam yurfa' ila yaumil qiyamah, ini tidak akan selesai, tidak akan habis hingga datangnya hari kiamat. Inilah kekacauan yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi, dan kita sebagai umatnya wajib untuk mewaspadainya agar kita tidak menjadi bagian dari pengacau tersebut. Bahkan sekarang ramai sekali orang-orang mengibarkan bendera hitam, padahal jamaah Jum'ah rahimakumullah, bendera hitam itu adalah bendera hitam palsu. Siapapun yang mengibarkan bendera hitam, maka itu pengacau. Karena bendera hitam hanya sah dikibarkan sebagai tanda kemunculan Imam Mahdi. Jadi selama Imam Mahdi belum muncul, semua orang yang mengusung bendera hitam itu bendera hitam palsu.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, "Idza ra'aitumur rayatis sud." Apabila kalian semua sudah melihat banyak sekali bendera hitam dikibarkan oleh kelompok-kelompok tertentu, kaum-kaum tertentu, apapun namanya, walaupun mereka semua mengatasnamakan agama, walaupun mereka semua mengatasnamakan jihad fi sabilillah, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, tetaplah di negeri kalian masing-masing. Jangan ikut-ikutan dengan mereka, karena mereka adalah kepalsuan, karena mereka adalah kekacauan. Wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, jangan kalian gerakkan tangan kalian, jangan kalian gerakkan kaki kalian. Artinya jangan ikut-ikutan dengan mereka semua. Ciri-ciri mereka itu kata Imam Ali, mereka adalah kaum yang bodoh. Makanya jamaah Jum'ah kelompok bendera hitam, tidak ada satupun ulama di tengah-tengah mereka, apapun namanya, termasuk ISIS atau kelompok-kelompok bersenjata yang mengangkat bendera hitam. Tidak ada ulama yang bergabung dengan mereka. Justru mereka membunuh para ulama yang menyuruhkan kepada persatuan. Kemudian dikatakan bahwasanya qulubuhum kazuburil hadid, hati mereka keras-keras. Saking kerasnya hati mereka, mereka akan mengkafirkan yang tidak sepaham dengan mereka. Mereka akan menghalalkan darah saudara muslimnya sendiri yang mereka anggap tidak sekelompok dengan mereka, saking kerasnya hati mereka. Maka mustahil ulama-ulama bergabung dengan mereka semua. Bahkan dikatakan wala yafuna bi ahdin wala mitaqin, mereka tidak menepati janji dan mereka semua suka merusak kesepakatan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada dua ciri utama kelompok yang suka menumpahkan darah yang mesti kita hindari. Yang pertama, mereka merusak kesepakatan kaum muslimin. La yafuna bi'ahdin wala mitaqin, mereka melanggar kesepakatan, melanggar ukhuwah Islamiyah. Mereka menghalalkan darah yang beda kelompok dengan mereka, yang beda partai dengan mereka, yang beda perjuangan dengan mereka. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, mufarikun lil jawa'ah, mereka suka merusak negeri mereka sendiri. Makanya Nabi memberikan satu ancaman. Beliau bersabda, "Waman mata wa huwa mufarikun lil jamaah." Barang siapa yang berjuang, barang siapa yang mengaku berjihad, tapi jihadnya melepaskan dirinya dari ketaatan kepada al-jamaah, pemerintah yang sah, fa innahu yamut mata mitatan jahiliyah, sesungguhnya dia mati mitatan jahiliyah, maka matinya adalah mati jahiliyah. Sekali lagi khatib ulangi, barang siapa yang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah yang sah, maka dia matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, seandainya kita bingung sekali untuk memilih berpihak di kelompok yang mana di tengah-tengah kekacauan yang sedang terjadi, terutama di Timur Tengah. Irak kacau, Suriah kacau, Afghanistan kacau, Yaman kacau, Libya kacau, dan lain sebagainya. Seandainya kita bingung ingin berpihak kepada pihak yang mana, maka yang selamat pilihlah dua hal. Satu, ikutilah para ulama yang menyerukan persatuan, ukhuwah Islamiyah. Seperti dari ulama dari India, Syekh Maulana Ilyas yang menyerukan persatuan, almarhum Syekh Ramadan Al-Buti dari Suriah yang menyerukan persatuan, termasuk ulama-ulama di tanah air yang menyerukan persatuan. Kalau kita bingung ingin ikut siapa, ikutlah yang menjaga ukhuwah Islamiyah, yang menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang kedua, ikutlah ulama-ulama yang menjaga negaranya masing-masing. Jangan ikut yang memprovokasi untuk melawan negaranya masing-masing. Dikarenakan tindakan munkar, termasuk bughat, ketika kita memprovokasi untuk melawan negara masing-masing. Kesimpulannya, jamaah Jum'ah rahimakumullah, di tengah kekacauan akhir zaman ini, jangan mudah tertipu.
dengan girah, semangat beragama yang salah, yang ujung-ujungnya kita saling menghalalkan darah sesama saudara muslim kita sendiri. Dikarenakan Nabi sudah mengingatkan, kalau umatku sudah menghunus senjatanya, itu tidak akan selesai hingga terjadinya hari kiamat. Dan kesimpulan yang kedua, mari kita jaga negeri kita sendiri. Jangan mau ikut-ikutan kelompok-kelompok yang dengan segala macam judulnya ingin memerangi negaranya sendiri. Dikarenakan sifat pengacau itu, kata Nabi, la yafuna bi'ahdin wala mitaqin. Mereka tidak pernah menepati kesepakatan, tidak pernah menepati janji, dan tidak pernah menjaga persatuan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.